Saya Ali Faisal, lahir di sebuah kampung di Kabupaten Serang bernama Kampung Teluk Bako. Desanya Desa Mangkunegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Saya lahir di situ dari pasangan orang tua bernama Haji Ahmad Marjuki dan seorang ibu yang sangat bijaksana bernama Ibu Jainab. Dan kemudian saya sampai sekolah dasar di sana, sekolah di SD N Sempu, ya. Saya masih teringat betul suasana SD Sempu itu, ya. Dari tidak punya bangku, kemudian tidak ada pintunya dan sebagainya, dan alhamdulillah kami dididik di sana. Dan saya teringat betul oleh didikan seorang guru agama, ya, namanya Pak Tof Muji. Beliau itu luar biasa mendidik kami sehingga dengan telaten kami diajarkan ngaji, sholat berjamaah dan sebagainya. Didikannya menurut banyak orang sangat keras dan tetapi ya kami baru tersadar setelahnya bahwa itu sangat berguna bagi kami. Lalu setelah itu saya sekolah di SMP Negeri Bojonegara di sisi laut, yang sekarang lautnya sudah tidak terlihat karena banyak pabrik begitu. Lalu setelah itu saya sekolah di SMA Negeri Kramat Watu. Dari alun-alun Kramat Watu itu saya berjalan sekitar 700 meter menuju sekolah, itu jalan kaki pulang pergi begitu. Dan lalu kemudian pulang ke rumah masih terus melanjutkan ngaji, karena ngaji dari kecil. Sejak SD itu sorenya sekolah madrasah ibtidaiyah di Al-Jahurnatun Naqiyah di Mengger begitu. Lalu kemudian malamnya belajar ngaji dengan Ustadz Hilman, dengan Ustadz Sinwan begitu. Lalu setelah setelah lulus SMA tahun 1998 saya melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Ya, periode 98 sampai 2002 kalau tidak salah. Lalu di Bandung itu saya tidak berdiam diri, banyak masuk di berbagai organisasi kemahasiswaan. Ya, saya ketua umum keluarga mahasiswa Tirtayasa, Kamayasa di Bandung, yang berisi orang-orang Serang, orang-orang Banten yang kuliah di sana. Lalu kemudian saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, di Senat Mahasiswa, kemudian pernah masuk di Himpunan Mahasiswa Islam, lalu kemudian di Ikatan Senat Mahasiswa seluruh Indonesia begitu. Lalu banyaklah kegiatan yang kami terlibat secara intens di sana. Alhasil kemudian setelah itu lulus dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, kemudian pulang mengabdi ke Banten, ya. Waktu itu Banten baru-baru menjadi provinsi, ya. Lalu kemudian kami berjibaku dengan para aktivis di sini gitu, bicara banyak hal, advokasi masyarakat begitu. Lalu kemudian bekerja menjadi dosen gitu ya di beberapa universitas gitu. Lalu kemudian pernah menjadi abdi negara sebagai birokrat, pernah menduduki sampai eselon 4 di salah satu pemerintah daerah begitu. Lalu setelah itu terpanggil untuk ikut bergabung dengan penyelenggara pemilu. Maka tahun 2013 itu saya menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang begitu. Karena terpanggil, jiwanya seorang aktivis, jadi ingin berkiprah lebih begitu.
Lalu kemudian 2013, 2017 saya mendaftarkan diri di Bawaslu Provinsi Banten dan alhamdulillah terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten. Lalu kemudian tahun 2022 kemarin ikut seleksi lagi dan alhamdulillah terpilih dan saat ini saya menjadi ketua. Lalu pendidikan tidak selesai hanya di S1, saya mengambil kuliah pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan hukum. Lalu kemudian saya juga berkesempatan lagi mengambil disiplin ilmu lain di Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten dengan konsentrasi ekonomi syariah karena saya tertarik soal lingkungan dan kajian saya adalah green economy gitu. Lalu kemudian setelah itu saya melanjutkan pendidikan di program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Lampung. Sampai saat ini masih berproses, doakan mudah-mudahan bisa cepat selesai begitu. Nah, kira-kira itu profil hidup dan kehidupan saya. Terima kasih. Pak, mau dengar satu cerita yang unik selama ini kan lebih dari 10 tahun di kepemiluan gitu ya. Ada nggak sih satu cerita yang unik di pemilu Bupati Banten ini yang pernah Bapak alamin? Ya. Hal mengharukan atau hal yang mengesalkan? Banyak ya. Beberapa cerita unik itu saya tuangkan di dalam esai-esai yang mungkin dalam waktu dekat akan saya bukukan. Esai-esai itu misalnya ketika saya menjadi anggota KPU itu saya adalah ketua Pokja untuk rekrutmen PPK gitu. Lalu diharuskan peserta itu harus membawa senel hektarnya itu abu-abu gitu. Lalu kemudian dengan berbagai ceritanya gitu, saya dianggapnya bekerja sama dengan tukang fotokopi supaya laris senel hektar abu-abunya dan itu merupakan akal-akalan. Maka saya tuangkan di dalam esai berjudul Filosofi Senel Hektar Abu-abu. Padahal abu-abu itu memiliki filosofi bahwa setiap penyelenggara pemilu itu harus netral dan ada maknanya sendiri. Jangan kemudian peserta seleksi itu menganggap yang tidak-tidak karena banyak yang SMS itu tidak begitu. Nah, itu kira-kira. Lalu kemudian dalam penegakan hukum pemilu di sengketa penyelesaian proses pemilu juga ketika sedang proses sidang ya, itu ada juga yang memberikan respon yang beragam terhadap apa yang dikerjakan oleh Bawaslu waktu itu. Baik dibicarakan langsung, datang ke kantor atau melalui status di media sosial, terutama di Facebook itu. Seperti itu. Pernah terima ancaman, Pak? Ancaman alhamdulillah tidak pernah, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang menjanjikan apa-apa dan kami insya Allah tegak lurus. Ya. Nah, tadi kan akhirnya dari ASN akhirnya terjun ke dunia pemilu. Itu satu titik apa sih yang buat Bapak akhirnya berpikir untuk terjun ke dalam dunia pemilu ini gitu? Iya, mungkin kognisi kita sedari muda berdekatan terus ya dengan literatur-literatur demokrasi, HAM, pemilu begitu ya. Jadi perasaan kemudian ingin terlibat terjun langsung membidangi hal yang berkaitan dengan dunia demokrasi, dengan pemilu gitu, dengan penegakan hukum itu menjadi semacam mencari habitusnya gitu. Sehingga bahwa pekerjaan lama tidak ada masalah gitu ya, tetapi ingin saja gitu. Ada lebih satu masalah yang Bapak lihat, saya harus terjun ke dunia pemilu, masalah di Banten pemiluan. Iya, Spesifik ya? spesifik sekali sih tidak, cuma melihat kondisi Indonesia di masa transisi ya, yang demokrasi ini, pemilu ini harus ditegakkan dengan prinsip yang benar dan kemudian goals-nya itu pemilu itu harus baik secara substansial, tidak hanya prosedural saja begitu. Jadi saya ingin terlibat langsung dan mudah-mudahan menjadi warna tersendiri bagi penyelenggaraan pemilu ini. Terakhir Pak, target dari Bapak sendiri di kepemiluan Banten 2024 ini apa Pak? Target yang belum tercapai atau ingin dicapai? Target yang belum tercapai tentu menciptakan pemilu 2024 ini dengan baik, benar, jujur, adil ya. Itu target yang belum tercapai karena kita sedang menuju ke sana gitu.
Harapannya ya paling tidak pemilu 2024 ini di masa kami bekerja ini bisa berjalan dengan baik, menegakkan prosedur hukum yang baik dan kemudian menjaga value dari demokrasi ini. Pemilu itu bukan semata-mata hanya siklus 5 tahunan, tetapi mudah-mudahan dapat terisi dalam rangka menghadirkan sosok pemimpin, wakil-wakil rakyat yang baik dan terpercaya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ayo kita ikut terlibat dan berperan aktif di dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.